Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Pratama AR Usman dengan akhiran NIM 078. Saya dari kelas D ingin mempresentasikan hasil tugas-tugas desain arsitektur 1 saya. Ya, langsung saja ke Nah, jadi ini tugas 1 saya yang dimana ada sketsa, aktivitas dan fasilitas. Ini mengenai pos jaga yang terintegrasi dengan gerbang. Ya, bisa kita lihat sendiri. Di sini ada sketsa, ada tampak depan yang terdapat ada gerbang, pos jaga sama kendaraan yang ingin melalui pintu masuk gerbang. Gerbang dan pos jaga ini sebagai akses keluar masuknya seseorang dan juga kendaraan bisa dilihat dari gambar tersebut ini. Ini sketsa gambar tersebut yang dimana gerbang ini digunakan sebagai akses kendaraan seperti mobil pada gambar tersebut ini. Ya, lanjut. Bisa dilihat sendiri pada gambar bangunan tersebut terdapat satpam dan pengendara yang ingin melalui akses gerbang tersebut. Di sini ada gerbang relnya di sini. Kalau ini bagian atap gerbang yang terintegrasi dengan pos jaga. Nah, untuk ini jendela dari tampak belakang. Jendela yang seperti yang ini adalah jendela yang memiliki kaca, sedangkan jendela yang sebelah kanan ini tidak memiliki kaca, tidak seperti jendela yang pada ruang istirahat tersebut. Nah, terus lanjut pada bagian teras ini sebagai tempat pengawasan. Ini yang tertuju ini minibar, di dalam sana ada pintu WC, dan ini jendela samping yang tidak memiliki kaca tadi. Nah, pada bagian dalam teras juga terdapat ada pintu kamar mandi sama pintu tempat istirahat satpam atau penjaga. Ini ada tempat kayak saklar lampu, tempat colokan. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat saja ini tampak sampingnya. Pada gambar ini ada seorang satpam yang lagi menjaga pada tempat tersebut. Dia berdiri di depan minibar. Jaraknya ini dengan tamu yang akan datang itu jaraknya itu 60 cm, 30 cm ke bagian dalam, 30 cm ke bagian luar. Ya, lanjut untuk ke tugas 2-nya ke antropometri. Antropometri aktivitas pengguna ruang. Nah, ini dari tampak depan. Bisa kita lihat saja tampak depannya suatu objek yang menggambarkan seseorang penjaga atau satpam yang sedang menjaga dari bagian dalam pos jaga. Ini bisa kita lihat saja. Ini tampak atasnya. Gambar tersebut ini diambil ketika seorang tamu atau pendatang sedang berbicara atau interaksi dengan seorang petugas. Ini aktivitas seorang penjaga satpam yang lagi duduk di bagian dalam pos jaga tersebut ini. Dan yang ini aktivitas jika seorang satpam yang memasuki pos jaga tersebut beserta ukurannya. Ini melalui pintu masuk utama ini. Nah, ini. Dan untuk gambar yang tentang antropometri ini ada gambar yang dimana gambar interaksi antara satpam dan tamu yang akan berinteraksi dengan penjaga tersebut. Ini bisa kita lihat saja. Ya, lanjut ke tugas 3. Tugas 3 itu terdiri dari praktikum 3, 4, dan 5. Ini untuk tugas 3-nya dari awal. Untuk praktikum 3, proses desain besaran ruang yang terdiri dari nama ruang, kapasitas orang, fasilitas perlengkapan, jumlah ruang, dan sketsa
ide skematik. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel tersebut yang telah saya buat dan telah dihitung. Nah, ini ada ruang-ruang yang bisa saya sebutkan. Ada gerbang, ruang jaga, ruang istirahat, dapur bersih, dan kamar mandi. Untuk struktur organisasi ruangnya, ada gerbang, ada ruang jaga, ruang istirahat, dapur bersih, kamar mandi, seperti yang saya bilang tadi pada tabel tersebut. Nah, untuk praktikum 4-nya, ada desain hubungan antar ruang dan sirkulasi. Ini konsep antropometri saya. Dan ini skema matrik, yang dimana ada semi privat dan publik. Keterangannya ini ada hubungan langsung, tidak langsung, dan tidak ada hubungan. Untuk sistem organisasi ruang, saya memilih linear. Nah, ini untuk side plan. Ini terdapat pos jaga, ini downhill, ini jalur jalan. Nah, untuk praktikum 5 saya, konsep ide bentuk. Konsep dasar ini dibentuk penjaga. Bentuk mobil trek yang bisa saja masuk ke dalam kawasan atau tempat yang akan dilalui lewat gerbang tersebut. Bentuk mobil kemudian diubah lebih datar agar terkesan lebih tegas dan rapi, karena pos jaga dipakai untuk penjagaan yang ketat dan tegas. Ini bentuk yang telah diubah. Lanjut ke tapak. Ini ada tapak yang telah saya buat, lanjutan dari praktikum 5 tadi. Ada tanaman pohon, lokasi bangunan, arah jalur lalu lintas. Untuk iklim, ini ada iklim. Bangunan menghadap sisi barat. Bangunan yang memiliki panas terlindungi oleh cahaya paparan sinar matahari karena adanya pohon untuk meredam panas yang masuk ke dalam bangunan atau seperti menutupi cahaya matahari ke bangunan tersebut. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber pencahayaan alami. Ini dia dari timur ini. Kalau ke sini dia utara, ini barat. Untuk bagian iklim. Lanjut, masih di bagian praktikum 5, ada konsep dan fungsi. Konsepnya ini yang pertama ada pencitraan, terdiri dari atap, bentuk bangunan, kawasan, dan untuk poin kedua, suasana. Suasana pada gerbang ini tidak begitu ramai seperti gerbang pada umumnya, karena gerbang tersebut tidak dilalui secara umum sekali, karena dia ini hanya untuk pekerja hotel ataupun tamu-tamu hotel yang ingin menginap. Yang ketiga ada ekspresi, mengekspresikan suasana seperti pekerja kantor. Dan yang terakhir, fasad teknologi dan material. Fasad pada pos jaga adalah dengan bentuk bangunan yang modern, menggunakan bahan beton, dan pada jendelanya tidak memiliki kaca untuk teknologi pencahayaan alami dari matahari, seperti gambar pada tugas tadi, yang dimana jendelanya tidak memiliki kaca. Untuk fungsi dan pengguna, pos jaga digunakan sebagai tempat mengawasi dan mengamankan area sekitar pada pos jaga ini. Adapun gerbang digunakan untuk akses keluar masuknya kendaraan dan masyarakat, terutama pada pekerja hotel dan tamu hotel yang ingin menginap pada hotel tersebut. Iklim pada lokasi gerbang pos jaga ini yaitu tropis, yang berarti hanya memiliki 2 musim, yaitu panas dan hujan. Lokasi berlokasi di Jalan Insinyur Haji Yusuf Dululawo, Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Ini bagian tapaknya, yang dimana ada hotel downhill. Kalau kita ambil dari JDS bawah, di sini ada pos jaga. Lanjut, yang terakhir ada denah dan tampak. Ini pada bagian denah. Ini ada jalan trans. Ini jalan masuk yang Nah, di sini ada denah pos jaga yang terintegrasi dengan gerbang. Lihat saja. Dan ini ada tampak belakang, tampak depan, tampak samping maupun tampak atas. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.